Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, ketika mempelajari Al-Quran cetakan Madinah, ada sahabat Al-Quran yang ragu ketika menjumpai akhir dari suatu surat. Misalkan surat Maryam ayat 98. Ini adalah ayat yang terakhir. Namun pada ayat terakhirnya ada mim kecil. Kadang sahabat Al-Quran ada yang ragu kira-kira bagaimana penggunaan dari mim kecil ini. Bagaimana cara membacanya. Supaya tidak ragu, mari simak rumus berikut ini. Coba sahabat Al-Quran perhatikan. Kalau ada mim kecil di dalam Al-Quran, maka itu menandakan bahwasanya pada ayat tersebut ada hukum bacaan iqlab. Jadi iqlab itu apabila ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ba, maka bunyi tanwin dan nun sukun itu harus dirubah menjadi huruf mim serta didengungkan. Pada Quran cetakan Madinah, penulisan nun sukun dan tanwinnya sedikit berbeda dengan Quran cetakan Indonesia. Namun cara baca tetap sama. Jadi di situ ditulis nunnya polos saja, tidak ada tanda sukunnya, namun ada mim kecil. Fathatain, baris dua di atasnya dihapus satu, tinggal saja fathah, didampingi dengan mim kecil. Kasrotain dua di bawah dihapus satu didampingi mim kecil. Dhammatain dua di depan dihapus satu dhammahnya dan didampingi dengan mim kecil. Jadi ini tetap merupakan tanwin. Jadi karena dia bertemu dengan ba harus dibaca dengan iqlab. Contoh lihat di sini muhitun bi menjadi muhitum bi. Yang ini juga muhitubi. Tidak boleh muhitubi tapi muhitum bi. Beda versi cetakannya, cara baca tetap sama. Sekarang mari kita lihat kembali ayat Al-Qur'annya. Sekarang coba perhatikan kembali akhir dari surat Maryam ayat 98. Di sini ada mim kecil menandakan ada hukum bacaan iqlab, yaitunya ada fathatain yang berjumpa dengan huruf ba. Fathatainnya pada huruf zai. Sebenarnya di sini bertuliskan rikzan. Karena ada di sini iqlab, maka pada Quran cetakan Madinah fathatain menjadi fathah saja. Kemudian mana huruf ba-nya? Huruf ba-nya ada pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ba di sini. Jadi sahabat Al-Quran ini ada hukum bacaan iqlab di sini. Yang perlu sahabat Al-Quran ingat, Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian dari kalimat pembukaan bagi surat Toha. Jadi dia bukan bagian dari surat Maryam, tetapi bagian dari surat Toha yang menjadi kalimat pembuka dari surat Toha ini. Jadi kalau sahabat Al-Quran ingin membaca iqlab, menggabungkan akhir dari surat Maryam ini kepada bismillah dengan alasan iqlab, maka awal surat Toha juga harus dibaca, juga harus disambungkan. Jadi nanti Ar-Rahim, huruf mim yang berharokat kasroh ini harus dibacakan kasrohnya, enggak boleh disukunkan. Sekarang mari kita gabung dengan cara iqlab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au tasma'u lahum rikzam. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Jadi sahabat Al-Quran salah kalau seandainya kita pisahkan bismillah dengan Toha ketika kita memberikan hukum bacaan iqlab pada surat yang sebelumnya. Misalkan ini bacaannya salah. Au tasma'u lahum rikzam bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak boleh seperti itu? Kalau kita pisahkan dengan surat yang baru, takutnya Bismillahirrahmanirrahim dianggap sebagai ayat terakhir dari surat yang sebelumnya. Makanya tidak boleh dipisahkan dengan surat yang baru. Jadi sahabat Al-Quran itu cara membaca iqlab akhir dari suatu surat dengan Bismillahirrahmanirrahim serta digabung dengan awal surat yang baru. Kalau misalkan sahabat Al-Quran tidak ingin membaca dengan iqlab, bagaimana caranya? Itunya hilangkan saja mim kecil ini. Sehingganya zai menjadi matnyuat, dipanjangkan dua harokat. Au tasma'u lahum rikza. Jadi za-nya dipanjangkan dua harokat atau dua ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Boleh digabung atau kita pisahkan saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim. Taha. Jadi sahabat Al-Quran, itulah cara penggunaan hukum bacaan iqlab yang terdapat pada akhir suatu surat yang ada di dalam Al-Quran. Moga sahabat Al-Quran bisa memahami materi ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.